Mama, aku minta maaf ya. Itu ya yang. Ya begitu, anak pinter. Oh, Intan, kamu di mana? Kamu biasanya selalu minta maaf sama aku, tapi sekarang kamu nggak ada. Kamu di mana, Intan? Mama butuh kamu, nak. Pasti haus kan? Intan, sebentar lagi malam loh ini. Ini udah sore. Mau nunggu sampai kapan? Kita pulang aja yuk. Om Mirza pulang aja duluan. Aku masih mau nungguin di sini, Kom. Pokoknya aku nggak bakalan pulang sebelum ketemu dan minta maaf sama Mama. Intan, bentar lagi gelap. Pasti di sini dingin banget. Ntar Intan bisa sakit. Kita pulang aja yuk, ya? Om Mirza lupa ya? Tadi kan Ustazah Nisa bilang kalau ridho Mama itu sama aja dengan ridhonya Allah. Jadi aku harus ketemu sama Mama, Om. Ya udah kalau gitu. Om temenin Intan deh. Om, itu mereka pulang. Iya. Nih, Om. Sini. Biar aku bantu. Nggak apa-apa Mas, aku nggak apa-apa. Aku sendiri. Kemana kamu? Keluar cepat. Tante. Mai, ayo masuk. Kamu harus istirahat. Sebentar Mas, aku mau di sini dulu. Sebentar. Jangan lama-lama. Aku tahu ini bukan salah kamu, Intan. Tapi setiap kali aku ngelihat kamu, hati aku hancur. Hatiku sakit. Tante, Om Malaikat baik hati kenapa nggak mau ngomong lagi sama aku, Tante? Gak usah kamu pikirin ya, Nak ya. Om Ardi nggak kenapa-napa. Tapi Tante seneng kamu datang ke sini. Lagian kamu tahu dari mana Tante udah pulang dari rumah sakit? Sebenarnya aku nggak tahu, Tante, kalau Tante keluar dari rumah sakit tuh hari ini. Aku kesini tuh cuma mau ketemu sama Mama, Tante. Tante Maya, sebenarnya aku kangen banget sama Mama. Apalagi sekarang mau puasa, Tante. Jadi sekarang aku harus minta maaf sama Mama. Jadi aku kesini cuma mau ketemu dan mau minta maaf sama Mama. Kamu tunggu sebentar ya, Nak. Tante ke dalam dulu. Tante Maya, Hei, Tiara. Hai. duduk, Tante. Ya sayang. Tante, aku seneng banget Tante udah pulang. Itu juga seneng. Aku kangen tahu. Mai, gimana Mai keadaan kamu sekarang?
Masih ada yang terasa sakit? Udah jauh lebih mendingan. Maya sih ngerasanya udah enakan. Cuma bekas luka operasinya masih nyeri, mah. Kamu minum obatnya yang rutin aja biar rasa nyerinya itu reda dan bekas operasinya itu biar cepat kering. Iya, mah. Mama ada di sini. Pasti mama nggak akan ngizinin Kak Naila keluar buat ketemu Intan. Mah, aku selama di rumah sakit makanannya kurang enak. Aku jadi kangen masakan mama. Boleh aja mama masakin kamu. Bilang aja mau masak apa, ayo. Aku mau masakan sup krim buatan mama. Itu enak banget. Oke, mama masakin deh. Kamu masuk aja dalam kamar, nanti kalau udah mateng, mama antarin ke kamar. Oke? Makasih ya mama. Iya. Ayo tante. Anak jalanan itu masih ada di luar gak? Itu anak kalau ada di sini pasti bikin masalah aja. Kamu ngapain sih masih di sini? Pergi sana. Aku cuma mau ketemu mama sebentar aja, Oma. Kamu itu ya selalu aja bikin masalah. Mama kamu tuh udah tenang. Nanti kalau dia lihat kamu lagi, nah dia nanti stres lagi. Udah kamu pergi sana. Kamu kan yang menyebabkan mama kamu sakit. Iya kan? Oma bohong. Mama sakit itu bukan karena aku. Kamu gak percaya sama saya? Asal kamu tahu ya, dokter yang merawat mama kamu itu bilang mama kamu harus jauh-jauh dari kamu. Karena kalau dia lihat kamu, dia selalu ngamuk. Karena kamu yang menyebabkan mama kamu itu sakit, stres, jadi orang gila. Itu gak bener, Oma. Selama ini aku yang ngurusin mama terus. Buktinya selama ini mama kamu gak pernah sembuh kan? Hah? Karena dia lihat kamu selalu ngamuk. Betul nggak? Kamu itu penyebabnya dia itu stres, sakit, jadi gila. Iya kan? Udah kalau kamu mau mama kamu itu sembuh, nah, kamu harus jauh-jauh dari dia. Gak usah lihat-lihat dia lagi. Udah pergi sana, pergi. Cepat, cepetan. Ya Bu, saya Bu. Bawa dia pergi, jangan kasih dia masuk. Cepat. Baik Bu, pergi kamu. Ayo. Cepat. Aku yang bikin mama sakit. Aku nggak boleh nemuin mama lagi. Biar mama bisa sembuh. Intan, mama nggak ada di rumah itu ya? Om, gara-gara aku mama jadi sakit katanya. Itu nggak bener, Intan. Om yang udah bikin mama kamu sakit. Maafin Om.
Kamu mau rebut mama aku lagi? Iya. Selama 8 tahun aku kehilangan mama. Semua ini tuh gara-gara kamu. Kamu udah ngerebut mama aku. Sekarang kamu mau rebut lagi mama aku. Iya. Tiara, itu bukan. Udah sana pergi. Kamu tuh nggak pantas ada di sini. Tiara, Intan, kenapa? Mah, Intan nggak boleh ada di sini, Mah. Dia udah ngerebut mama dari aku. Ya Allah, mereka berkumpul di sini. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku tahu Intan merindukan ibunya, tapi Tiara juga membutuhkan Naila. Kasihan Intan. Dia nggak salah. Apa sebaiknya aku nemuin Intan ya? Terus berusaha jelasin semuanya sama Ardi. Sayang, Om malaikat baik hati. Intan, Aku tahu. Harusnya aku gak ada di sini, Om. Aku pulang sekarang ya. Mama jangan lupa minum obat. Biar mama cepat sembuh ya. Kata dokter Arman, mama juga gak boleh pikir macam-macam. Ma, walaupun kita gak tinggal bareng lagi. Tapi aku selalu berdoa buat mama. Dan aku selalu sayang sama mama. Ma, aku pamit pulang ya.
Aduh, makasih banyak. Mbak, Ya, Mbak, kasihan Mbak. Makasih Mbak. Pak, Ini ini buat Bapak makan. ini buat Bapak. Ya, Makasih, Dek. Makasih. ya sama-sama. Om, ini buat Om. Makasih, Dek. Ya, sama-sama. Mari, Dek. Itu kan Bang Nino, Kamia, sama Danu. Lagi ngapain ya mereka? Insya Allah Om datang ya. Alhamdulillah. Ya, Ramadan kan Iya. acaranya. Iya Om, iya Om. Makasih ya, Dek. Iya. Bang Nino, Kamia, Intan, Danu. Kalian lagi ngapain di sini? Ini kita lagi bagiin selebaran, Tan. Biar orang-orang mau berbagi kepada anak-anak panti pas bosan nanti. Jadi sekarang kalian tinggalnya di panti, nggak kabur lagi. Ya, Intan, di panti ada ustazah yang baik banget. Dan ustazahnya itu sering ngunjungin kami. Menurut ustazah, lebih baik jika kami tetap tinggal di panti daripada di jalanan. Iya Intan. Dan daripada kita kabur-kaburan. Kalau kamu lagi ngapain di sini? Oh, aku. Biasa aku jualan gorengan di sini. Tapi sekarang aku lagi mau berbagi. Kalian mau nyobain gorengan aku nggak? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Yaudah, ayo kita dari situ tuh. Yuk. Bang Nino, Kamia, Danu, kalian mau yang mana? Pilih aja. Aku mau yang ini dong. Tempe. Oke. Makasih ya. Kamu ini. Yang ini. Nah, Oke. Ya. Banyak banget. Aku bikin sendiri loh, Kamia. Kamu hebat banget. Enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang Intan? Udah Om, gorengan aku juga habis. Alhamdulillah. Kenapa sih ngeliatin Om Mirja kayak gitu? Bingung banget kayaknya. Intan, kita sholat ke masjid yuk. Soalnya malam ini malam pertama kita taraweh. Besok udah mulai puasa. Ya? Siap-siap. Rambut Mama berantakan. Sini aku benerin. Nah, sekarang bukan Mama udah rapi. Ayo kita ke masjid, Mah. Ngapain ke masjid? Besok kan puasa, Mah. Jadi malam ini kita sholat tarawih di masjid. Mah. Mama kan cuma mau sholat pakai mukena itu. Intan, kamu cari apa? Tadi aku lagi nyari mukenanya Mama yang. Tapi sekarang udah ketemu kok. Terus mukenanya Mama mau buat apa? Mama kan kalau nggak pakai mukena ini nggak mau sholat, Nayang. Mukenanya sekarang ketinggalan di sini.
Intan? Intan? Intan, kamu mau kemana? Intan? 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 Udah siapin kamu saya? Udah, Pak. Mama kamu mana ya? Kayaknya Mama lagi siap-siap. Sayang, ayo cepetan sayang, keburu ketinggalan jemaahnya. Mama kamu kok tumben lama ya siap-siapnya? Ma, ayo Ma, nanti ketinggalan. Ma, buruan Ma. Hei, ngapain sih kalian teriak-teriak? Mama nggak keluar-keluar dari tadi. Kita bisa ketinggalan sholat nih, Oma. Drama apa lagi yang dia buat? Mama, ngomongnya kok kayak gitu sih? Mama udah siap Aku belum? lagi nunggu Intan. Pokoknya aku nggak mau pergi kalau nggak sama Intan. Anakku memang tiarot. Tapi aku juga orang tuanya Intan. Capek aku, drama mulu di rumah ini. Intan dulu, tunggu. Mau kemana sih? Om, aku harus nganterin mukena ini ke Mama. Intan dengerin Om ya. Intan harus percaya sama Om. Intan gak akan boleh masuk rumah itu. Gak apa-apa, Om. Aku bakalan titipin mukena ini ke Sapam. Yaudah, Om aja temenin ya. Gak usah, Om. Aku bisa sendiri kok. Ngapain lagi anak gembel tuh datang ke sini? Heh, kamu ngapain ke sini? Berani-beraninya kamu datang ke rumah ini? Nyelonong seenaknya aja. Ini mukena Mama aku. Mama selalu pakai ini setiap sholat taraweh. Mama cuma mau pakai mukena ini untuk sholat. Tolong kasih mukena ini ke Mama. Berani-beraninya kamu nyuruh aku. Sana pergi! Intan, ngapain kamu kesini? Kamu inget ya, kamu itu udah bikin Mama sakit. Jadi nggak usah kesini-sini lagi. Pergi sana. Ya aku mau pergi Tiara. Tapi tolong berikan ini untuk Mama. Ini mukena kesukaan Mama. Mama tuh cuma mau sholat kalau pakai mukena ini. Tolong kasih ke Mama ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Salam, pergi cepetan. Waalaikumsalam. Apa sih pentingnya mukena ini? Kok Intan repot-repot bawa ke sini? Pa, ada titipan buat Mama. Sayang, kamu dapat mukena ini dari mana? Emangnya kenapa, Pa? Mukena ini adalah mas kawin papa.
Waduh, nasinya udah mateng nih ah. Siti, nanti sekalian bangunin Pak Ardi sama Nantiara ya. Saya yang bangunin Bu Rima sama Mbak Maya. Oh iya Mbak Sri. Oma, Papa sama Mama nggak ikutan sahur. Ya kita tunggu aja sebentar lagi juga mereka turun ya. Nah, itu Mama dan Papa kamu. Mah, sini duduk di samping aku. Tante, pindah dong. Iya, sayang. Sini Mah, duduk. Intan mana? Intan mana? Kok Intan nggak ada di sini? Semenjak Mama tinggal di sini, yang ditanyain Intan. Tiara sepertinya mulai kesal sama Naila yang lebih memperdulikan Intan. Bagus. Dengan begini, Tiara nggak akan menyayangi Naila. Dan mungkin akan segera meminta Naila kembali ke rumah lamanya. Apa dia masih tidur ya? Aku nggak dibangunin. Nay, kamu makan dulu ya. Keburu imsak soalnya. Nggak, Intan di mana? Kalau misalkan dia nggak sahur nanti dia puasa gimana? Nanti kalau puasa dia kelaparan gimana? Sayang, udah. Nggak, Intan. Saya Intan, kamu di mana? Naila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Amin, Pak. Intan, cuci piringnya nanti saja ya. Kita sholat subuh dulu. Ya, aku nyala di dapur aja kok. Udah, biar sini Om Mirza aja. Berat. Intan gelas aja ya. Sini. Nah, up. Nah Intan pakai itu aja. Eko sama gelas ya. Semoga kehadiran Mirza bisa membantu Intan melupakan kesedihan karena ditinggal mamanya. Pak Arif, saya lega dengan keberadaan Mirza di sini. Karena sepertinya Mirza bisa menjadi penghiburan buat Intan untuk melupakan kesedihan karena jauh dari mamanya. Iya Bu, saya berpikir juga begitu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong kabulkan doa-doa untukku ya Allah. Jangan dibiarkan Intan terus-terusan menderita. Sudah terlalu banyak kesedihan dan penderitaan yang dia alami. Aku mohon ya Allah, berilah kebahagiaan untuknya.
Tolong berikanlah kesembuhan buat mamaku ya Allah. Supaya mama bisa bahagia. Intan. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Intan dari mana sayang? Tadi aku habis bagi-bagi gorengan. Kata Eyang, sedekah itu bisa nolak bala. Mudah-mudahan aja setelah sedekah, aku bisa tinggal sama mama lagi. Loh, Intan kenapa? Tadi siang kamu bilang katanya mau ketemu mama. Terus sekarang kamu mau tinggal sama mama. Emang mama kamu kemana sayang? Mama sekarang tinggal sama suaminya. Sekarang aku nggak boleh ikut mama. Intan jangan nangis ya. Nanti cantiknya hilang. Kalau kamu mau dikabulin doa kamu, ada beberapa waktu yang mustazab untuk berdoa. 1, hujan turun. Ketika azan dan iqomah, kamu manfaatin deh waktu itu buat berdoa ya sayang. Jangan lupa setelah ibadah, kamu juga doa. Kirim Al-Fatihah untuk mama kamu, sebut nama mama kamu di dalam doa. Insya Allah malaikat yang menyaksikan itu akan mengaminkan doa kamu ya sayang ya. Ya Allah, tolong kembaliin mama pada aku. Aku kangen sama mama. Aku mau tinggal sama mama lagi. Assalamualaikum. Ma, Mama kok bengong? Mama kenapa? Kak Naila, kita ke kamar aja yuk. Biar kakak bisa istirahat. Pa, Mama kenapa diem aja, Pa? Apa sakit Mama kumat lagi? Intan, kok kamu ada di sini sayang? Kenapa? Ustazah, aku boleh nanya nggak? Boleh nanya aja. Apa benar di bulan puasa kalau kita berdoa, Allah pasti bakal ngabulin doa kita? Insya Allah semua doa pasti bakal dikabulin Allah. Oh gitu ya Ustazah. Terus apa Allah mau ngabulin doa kita dengan cepat? Nah, kapan doa itu dikabulin itu haknya Allah sayang. Ada yang segera dikabulin, ada juga yang ditunda. Sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun kemudian baru dikabulin. Karena cuma Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk ngabulin doa kita. Jadi selain kamu sering berdoa di bulan Ramadan ini, Intan juga harus sering mengaji. Nah kalau Intan rajin mengaji, nanti Allah makin sayang sama Intan. Nanti kalau Allah sayang sama Intan, insya Allah tuh doa Intan dikabulin. Nanti aku mengaji dalam sehari ini 3 kali. Biar Allah makin sayang sama aku dan bisa ngabulin doa aku. Makasih Ustazah. Sama-sama Intan. Nanti aku mau rajin berdoa dan mengaji. Alhamdulillah. Ustazah, sekarang aku mau berangkat sekolah dulu ya. Ya, hati-hati kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu bentar. Ada apa Tiara? Itu Intan kan yang lagi ngaji? Iya Tiara, itu Intan. Pinter ya ngajinya. Kok
dia sekarang rajin ngaji sih? Tiara, kalau kata Pak Ustadz, kalau kita sering ngaji dan berdoa, doa kita akan dikabulin. Gimana kalau Intan habis ngaji, terus berdoa minta mamanya kembali? Tiara, kamu mau ikutan ngaji juga? Enggak kok. Anak mama itu aku, bukan Intan. Yaudah yuk. Sayang, aku mau kita buat baju buat lebaran nanti. Kita ukur baju ya. Kamu duluan. Dik, tolong ukur istri saya dulu. Baik, Pak. Maaf ya, Bu. Maaf. Dik, abis ini jangan langsung pulang. Anak saya Tiara belum pulang sekolah. Kamu sekalian ukur dia, ya? Ya, Pak. Intan, dia pasti nggak punya baju baru untuk lebaran. Dia harus ngukur juga. Mas, tunggu sebentar ya. Iya, Mbak. Nay? Nailah mau kemana? Sebentar ya. Ya, Pak. Intan juga harus dapat baju baru, jadi dia harus diukur. Kamu mau kemana, sayang? Mau jemput Intan, Mas. Dia harus kesini juga dong, kan dia juga harus dapat baju lebaran yang baru. Jadi dia harus diukur. Nailah bener. Kasihan Intan. Apa dia bisa beli baju baru atau enggak buat lebaran nanti ya? Tapi aku nggak mungkin izinin Nailah ketemu sama dia. Kamu nggak usah pergi. Kamu di sini aja. Kenapa, Mas? Rupanya Naila mau pergi. Bagus. Ayo pergi Naila, keluar, pergi dari sini. Kamu nggak bolehin ya aku jemput Intan? Atau kamu nggak ngasih aku untuk supaya dia dapat baju baru lebaran? Bukan gitu, Nay. Tapi... Mas, cukup. Kamela, tenang aja. Nanti semua keperluan lebaran Intan biar aku yang urus. Serius kamu yang ngurus? Iya, Kak. Yaudah yuk, sekarang kita ke kamar aja. Maya ngapain sih bilang begitu? Kok mau-maunya ngurusin si Intan lagi? Ada Intan. Aku malas banget kalau ngomong sama dia. Nanti dia mau nanyain mama lagi. Tiara. Non, udah pulang, Non. Pasti mama udah nyariin aku ya, Pak ya? Iya, Non. Ayo, Pak. Aku pengen cepat ketemu mama. Ayo. Tiara benar-benar ngomong-ngomong sama aku. Intan, tadi dia ngapain manggil aku? Apa jangan-jangan dia mau nanyain mama? Tiara, kenapa Tiara jadi jahat sama aku?
Sambil nunggu angkot, aku mau ngaji dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Itu kan Intan. Iya benar. Kita samperin yuk. Jangan. Intan lagi ngaji, jangan diganggu. Iya benar. Kakak kasihan Intan. Lagi husu. Oh iya ya. Kok berhenti sih Pak? Emangnya kenapa? Mohon maaf non, bannya bocor non. Ya, Bapak ganti pakai ban serep dulu nih non. jangan pakai lama ya Pak. Ntar, non. Pengen pulang nih. Beres non. Ntar, non. Intan kayaknya lagi ngaji lagi. Tiara, kalau kata Pak Ustadz, kalau kita sering ngaji dan berdoa, doa kita akan dikabulin. Enggak, aku nggak bakal biarin itu. Tuh angkat. Yaudah yuk, masuk yuk. Sadaqallahul azim. Intan jatuh dipukul anak itu. Bang, berhenti bang. Yuk, cepat. Kamu kenapa Tiara? Kok kamu tiba-tiba mukul aku? Intan, kamu tuh ya setiap hari kerjaannya ngaji mulu. Tapi Tiara, ngaji itu ibadah. Apalagi di bulan puasa. Kamu tuh nggak usah sok suci deh jadi orang. Tiara, tapi kenapa kamu marah-marah? Nanti puasa kamu batal loh. Jadi kamu berani ya ngatur-ngatur aku? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Oh, jadi ini teman-teman kamu. Baguslah kalau mereka datang. Teman-teman yang nggak mampu, yang ditampung di panti sosial. Iya, kami dari panti sosial. Dan Intan ketemu sama temennya yang siap membantu dia kapanpun juga. Iya, aku siap membela Intan. Berani nggak sama aku? Apaan sih? Sama aku. Udah semuanya jangan marah-marah. Nanti puasa kalian bakalan batal. Tiara, tapi kenapa sih kamu jadi kayak gini nggak kayak dulu lagi? Padahal kan sekarang kamu udah tinggal sama mama. Udah Intan, biarin aja, nggak usah diladenin. Yuk, kita anterin pulang daripada emosi lagi di sini. Yuk. Serem banget sih tuh anak. Udah belum Pak? Beres non. Aduh. Ntar non. Tuh aku sakit banget. Pasti gara-gara jatuh tadi. Mas, Iya mbak. aku mau minta maaf soal sikap Kak Naila tadi. Dia memang masih kurang fit. Gak apa-apa Mbak Maya.
Yang terpenting saya sudah mengambil ukuran badan Mbak Naila. Oh iya, Tiara masih belum pulang. Besok-besok aku akan ajak dia ke tempat Mas supaya bisa diukur badannya. Kalau soal itu saya tunggu aja. Kapan aja Mbak? Baik, makasih ya Mas ya. Saya permisi ya Mbak. Oke. Mai, sampai kapan sih kamu akan minta maaf sama orang-orang? Karena masalah yang dibuat sama Naila. Udah lama, aku lagi nggak mau ngebahas tentang kondisi Kak Naila. Mai, ingat deh. Kamu itu baru aja selamat dari kritis. Kondisi kamu tuh kritis. Yang membahayakan buat diri kamu sendiri. Harusnya kamu tuh istirahat, pulang ke rumah, tidur. Pentingin dong untuk keselamatan diri sendiri. Bukan yang ngurusin perempuan itu. Biar aja Ardi yang ngurusin dia. Gini ya Ma, kalau aja Mama mau bantuin kita ngurus Kak Naila, mungkin sekarang aku bisa istirahat. Tapi sekarang aku nggak boleh lengah. Karena bisa aja sewaktu-waktu Mama bawa Kak Naila ke rumah sakit jiwa. Kamu itu ya selalu aja berpikir buruk sama Mama. Tiara, kamu sudah pulang? Loh, kok nangis? Ada apa sayang? Nggak mau kehilangan Mama lagi. Tiara kok nangis? Kenapa ya? Apa ada hubungannya dengan anak jalanan itu? Mama. Sayang, sayang kamu kenapa kok nangis? Kenapa? Ada apa sayang? Ya ampun sayang, kaki kamu kenapa? Bentar deh, Mama obatin dulu, sebentar. Sayang. Bentar ya, bentar. Mau obatin dulu. Tapi pelan-pelan ya, Ma. Iya. Bentar ya. Ama perih, Ma. Iya sayang, sebentar kok. Perih. Udah. Iya. Kebangetan si Naila. Ngurus luka anaknya aja nggak bisa. Kasihan kan Tiara kesakitan. Aduh. Ma perih, Ma. Iya, sabar ya. Ma. Naila, kamu ini apa-apaan sih? Oma, aku... Oma nggak akan biarin dia menyakiti kamu. Mau ngapain? Hah? Kembaliin anak saya? Perempuan stres. Saya yang akan memberikan cucu kesayangan saya ini pada kamu. Ayo. Mau bawa anak saya kemana? Tiara sini sayang. Mama lepasin aku. Udah nggak usah peduli dia. Ayo ikut mama. Ayo, diam. Kembaliin anak saya. Ikut mama. Kembaliin Tiara. Oke, berarti bisa di-handle Senin ya? Ayo Tiara. Kembaliin Tiara. Mana? Kembaliin Tiara sama aku. Sorry, boleh saya telepon lagi nanti? Oke, thank you. Aku nggak akan biarkan kamu mengurus cucuku. Kembalikan Tiara sekarang, kembalikan semuanya. Aku mau ikut sama Mama. Enggak Tiara, nanti kamu celaka. Kembaliin Tiara. Tiara ini milik aku. Kembaliin Tiara. Kembaliin nggak? Naila kenapa? Kembaliin. Mas ini Mas. Perempuan ini Mas, perempuan jahat ini mau ngambil Tiara dari aku Mas. Balikin Tiara sama aku, balikin. Sayang, Mama nggak mau ngambil Tiara dari kamu. Tiara nggak akan kemana-mana. Lihat Tiara ada di situ. Enggak, dia tuh jahat Mas, dia tuh udah mau ngambil Tiara Mas. Tiara tuh nggak boleh deket sama aku Mas. Sayang, kalau kamu lempar ini bahaya. Kalau kena Tiara,
Kamu nggak mau kan Tiara kenapa-napa? Enggak, aku nggak mau. Lepasin vasnya. Kamu lihat sendiri kan, Ardi? Dia ini bisa membahayakan semua orang. Ma, aku mohon jangan sekarang ya. Ya kamu nggak percaya omongan mama? Tapi mama kamu, Nek. Mama kamu mau ngambil Tiara. Enggak, sayang. Tiara nggak kemana-mana. Kamu tenang. Kita ke kamar. Tiara, sini sayang. Maaf, Mama tenang ya. Kita bakal bareng-bareng mulu kok, Ma. Aku janji, Ma. Kamu tenang. Tiara nggak akan ninggalin kamu. Sekarang kita ke kamar. Ayo, ikut sama aku. Duduk dulu. Ma, ini minum obatnya. Sekarang Mama istirahat ya. Tidur. Tapi kalau misalkan nanti Mama tidur terus kamu diambil sama perempuan jahat itu, gimana? Sama oma kamu? Enggak kok, Ma. Tiara temenin Mama kok. Mama tidur aja ya. Sayang, aku sama Tiara nggak akan ninggalin kamu. Nggak usah khawatir, nggak usah ngamuk kayak tadi ya. Jadi sekarang kamu istirahat. Ya. Benar. Benar kok, Ma. Aku janji. Sekarang Mama tidur ya. Aku nggak bakal kok tinggalin Mama. Aku nggak mau kehilangan Mama. Ardi, Ardi. Hei, kamu tahu nggak sih? Perempuan itu menuangkan isi botol obat merah semuanya ke kaki Tiara yang luka. Tiara itu sampai teriak-teriak kesakitan, makanya Mama bawa Tiara menjauh. Perempuan tuh nggak bisa ngurusin anak. Ma, Naila itu ibunya Tiara. Memang Naila itu melahirkan Tiara. Tapi dia nggak punya naluri sebagai seorang ibu. Dia itu nggak stabil. Dia itu bisa aja membahayakan semua keluarga kita kapan saja. Tidak bisa diprediksi. Kamu harus tahu itu, Ardi. Ma, please bisa nggak sih? Mama sekali aja nggak ngebesar-besarin masalah Naila. Aku tahu Naila nggak stabil, Ma. Tapi aku juga tahu Naila nggak akan ngebahayain nyawa anaknya sendiri. Oh iya? Kamu yakin itu? Boleh, kita lihat aja nanti. Mama pastikan kamu akan menyesal nantinya. Ma, please. Udah ya. Ardi, Ardi. Pokoknya Mama nggak akan membiarkan keadaan ini berlama-lama. Mama nggak mau nanggung risiko kalau perempuan stres itu teriak-teriak dan ngamuk di atas rumah ini. Suka nggak suka, Mama akan mencarikan ibu tiri buat Tiara. Itu yang baik buat kamu dan buat Tiara. Tiara nggak akan mungkin punya ibu yang stres seperti Naila. Dia perlu ibu yang waras. Coba kamu pikir, seperti apa masa depannya Tiara kalau punya ibu seperti Naila? Pikir. Astagfirullahaladzim. Ma, ini bulan Ramadan. Kita semua lagi puasa. Aku gak mau berantem sama Mama. Aku juga gak mau Mama ngejelek-jelekin Naila. Dia istriku, dia ibu dari anakku, Ma. Tiara. Mama masih inget aku bilang apa kalau Mama masih tetap nekat nyariin istri buat aku? Mama masih ingat? Aku akan pindah dari rumah ini.
aku akan benar-benar pindah dari rumah ini, Ma. Punya anak keras kepala. Jangan pergi. Jangan pergi. Ma, Jangan pergi, jangan tinggalin. Ma, aku di sini kok, Ma. Mama tenang ya. Aku nggak bakal ninggalin Mama. Kalau Intan emang sering baca Al-Quran, dia pasti berdoa buat Mama kembali. Enggak, aku nggak bakal biarin Intan. Aku harus rajin berdoa sama baca Al-Quran. Aku nggak mau kehilangan Mama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan hamba anak yang soleha. Hamba ini hanya manusia yang berlumur dosa. Sudah terlalu banyak kejahatan dan dosa yang hamba perbuat ya Allah. Semoga anak hamba Intan bisa menolong hamba di akhirat kelak ya Allah. Min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Aduh, udah jam 3:30. Kamu kemana? Aku mau jual gorengan di pasar kaget di halaman masjid, Eyang. Banyak yang jualan minuman sama makanan buat buka puasa loh, Eyang. Doain biar gorengan aku laku banyak ya. Oh, Intan nggak perlu jualan gorengan lagi. Tapi aku mau cari uang yang banyak biar bisa ditabung, Eyang. Soalnya aku mau beli kerudung baru buat Mama, hadiah buat Lebaran. Kalau yang itu, Eyang nggak bisa ngelarang. Mudah-mudahan jualan kamu laku keras. Kamu jualan yang rajin, ya, dan semangat. Ya, Eyang. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bahu. Duh, gimana caranya sih? Sedangkan aku baru pertama kali baca Al-Quran. Susah banget. Tapi kayaknya Intan bacanya gampang banget deh. Kenapa aku nggak bisa ya? Kalau aku nggak bisa baca Al-Quran, bisa-bisa doanya Intan nih dulu dikabulin lagi. Nggak boleh. Pokoknya aku harus khatamin Al-Quran sebelum Intan. Aku nggak mau kehilangan Mama lagi. Aku harus khatamin Al-Quran. Mas, kamu lihat sendiri kan. Kak Naila itu nggak bisa dipisahin dari Intan. Buktinya semenjak aku pulang ke sini, dia terus-terusan nyariin Intan. Iya, tapi Mai... Mas, kamu masih mau ngelak? Buktinya Kak Naila itu minta dibuatin baju lebaran khusus buat Intan. Artinya dia nggak bisa ngelupain Intan. Di hati dan pikiran dia itu pasti tentang anak-anaknya, Mas. Aku ibunya Intan.
Nay. Bener kan kata-kataku, Mas? Ya sayang. Pa, bantuin aku dong. Mau dibantuin apa? Udah gak kuat ya puasanya ya? Bentar lagi buka, tanggung. Enggak kok, Tiara masih kuat. Emangnya kamu mau dibantuin apa sih, Nak? Ini Tante, Tiara mau ngaji. Tiara mau belajar ngaji. Pa, cariin guru ngaji aku ya. Masya Allah. Papa seneng banget kamu mau belajar ngaji. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu belajar ngaji? Puasa tahun ini Tiara mau khatam Al-Quran, Pa. Wah, alhamdulillah. Tante juga seneng dengernya. Tante pasti cariin guru ngaji buat kamu. Beneran, Tante? Tante mau cariin guru ngaji buat aku? Bener. Secepatnya Tante jamin bakal ada guru ngaji buat kamu. Janji ya? Janji. Makasih, Tante. Kalau aku udah belajar ngaji, aku pasti bisa khatam Al-Quran sebelum Intan. Habis itu, aku bakal berdoa biar Mama tetap tinggal di sini dan gak pernah ninggalin aku lagi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, udah mulai banyak nih yang jajan di sini. Mudah-mudahan laris manis gorengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengan udah kotak. Dibeli. Ini juga mau, Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Apa kabar? Salam Bu Fitri. Ibu, saya ada beberapa baju baru ini buat anak-anak panti asuhan Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih Bu. Nanti saya bagikan ke anak-anak yatim Bu. Mohon doanya ya Bu untuk saya dan keluarga agar dilancarkan urusan kami. Insya Allah Bu. Nanti kita doakan sama anak-anak yatim. Semoga Ibu dilancarkan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik kan? Baik. Alhamdulillah. Nah, mumpung bulan Ramadan, saya mau ngasih tahu nih arti pentingnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Segala amal dan kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya tuh bakal dilipat gandakan sama Allah. Jadi banyak keberkahan yang kita dapat kalau kita melakukan kebaikan. Contohnya sedekah dan apa? Infak. Tuh. Kenapa begitu, Ustazah? Karena kalau kita memberi orang lain atau sedekah kepada orang lain, maka orang lain itu akan sangat bersyukur dan mendoakan kita yang baik-baik. Jadi semakin banyak orang yang mendoakan kita yang baik-baik, maka insya Allah doa kita akan segera dan cepat didengar sama Allah. Karena kita kan nggak tahu, mungkin salah satu dari mereka ada yang dikabulin doanya sama Allah. Gitu. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah.
Pak, itu yang mau ngirim takjil masih ada lagi nggak Pak? Kalau masih ada biar sekalian. Sudah semua. Jadi sekarang kita fokus buat bagi-bagiin ke orang yang mau buka puasa di masjid aja. Oh, ya udah kalau gitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tadi ada anak kecil yang ngebagiin gorengan gratis. Yang bener bang, lumayan juga nih buat buka puasa. Kenapa dibagi-bagiin ya? Kenapa nggak dijual aja? Iya, anak kecil itu minta orang yang ngambil gorengannya supaya ngedoain dia cepat ketemu sama ibunya, Pak. Soalnya anak kecil itu nggak tinggal sama ibunya. Pasti Intan yang bagi-bagiin gorengan. Pak, saya tinggal dulu, sebentar Pak. Oh iya. Mari Pak. Aku juga 2 ya. Aku 2 aja. Ini berarti. Makasih ya. Sama-sama. Yang ini aja. Iya. Intan, kamu masih punya aku Intan. Ayah kandung kamu. Tapi sampai kapanpun, aku gak bisa ngomong yang sebenarnya sama kamu. Udah cukup aku nyakitin ibu kamu, Naila. Karena aku yang bikin Naila itu jadi stres.